Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Termodinamika 1G dengan anggota Suci Sundari, Siti Nurjanah, Putri Maharani, Stephen Diela Benasdi, dan Sri Susanti akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai penerapan hukum 1 termodinamika pada lemari es. Adapun pembahasannya yaitu mengenai 1. Definisi sistem dan lingkungan, 2. Persamaan keadaan dari sistem, 3. Diagram proses yang terjadi dalam sistem, 4. Estimasi efisiensi dan koefisien performa sistem. Baik, langsung saja yang pertama, definisi sistem dan lingkungan. Kulkas merupakan kebalikan mesin kalor. Kulkas beroperasi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungan yang sejuk ke lingkungan yang hangat. Dengan melakukan kerja W, kalor diambil dari daerah temperatur rendah TL, katakanlah di dalam lemari es, dan kalor yang jumlahnya lebih besar dikeluarkan pada temperatur tinggi TH di dalam ruangan. Sistem dalam termodinamika didefinisikan sebagai sistem adalah tempat berlangsungnya reaksi termodinamika. Pada kulkas, sistem adalah mesin yang terdapat di dalam kulkas. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Pada kulkas, lingkungan adalah makanan dari luar yang akan dimasukkan ke dalam kulkas. Kulkas termasuk dalam sistem tertutup karena adanya pertukaran energi tetapi tidak terjadi pertukaran massa sistem ke lingkungannya. Cara kerja kulkas. Untuk tahu cara kerja lemari pendingin atau refrigerator, maka kita perlu tahu komponen-komponen utama yang ada di dalamnya. Ada 5 komponen utama dalam sistem pendingin yaitu 1. Cairan pendingin atau liquid, 2. Kompresor yang mengontrol aliran zat pendingin, 3. Koil kondensor di luar mesin pendingin, 4. Kumparan evaporator di bagian dalam lemari es, 5. Perangkat ekspansi. Kesemua komponen ini bekerja bersama untuk mendinginkan makanan atau minuman di dalamnya. Cara berinteraksi mereka adalah yang pertama, kompresor menghasilkan uap refrigerant, menaikkan tekanannya dan mendorongnya ke koil di bagian luar lemari es. Yang kedua, ketika gas panas dalam gulungan memenuhi tempat dengan suhu yang lebih dingin, maka terjadilah cairan. Kemudian dalam bentuk cair pada tekanan tinggi, zat pendingin mendingin saat mengalir ke koil di dalam freezer dan lemari es. Yang keempat, refrigerant kemudian menyerap panas di dalam lemari es, mendinginkan udara. Terakhir, refrigerant menguap menjadi gas, kemudian mengalir kembali ke kompresor, di mana siklus dimulai lagi dari awal. Jadi, termodinamika yang terjadi dalam lemari es dengan menggunakan energi listrik untuk memanfaatkan refrigerant dalam menghantarkan panas dari suhu rendah ke suhu tinggi. Selanjutnya yang kedua yaitu persamaan keadaan dari sistem. Jadi persamaan sistem dari refrigerator, kulkas salah satunya adalah AC. Alasan utama bisa dibilang persamaan karena dari sistemnya tidak berbeda jauh. Bedanya jika kulkas mendinginkan area ruangan kecil dan mampu melindungi isi di dalamnya agar tetap terjaga baik. Tapi AC berfungsi untuk mendinginkan area yang lebih luas. Mesin AC berfungsi mendinginkan area yang lebih luas karena mekanisme dari mesin tersebut meliputi komponen kompresor, kondensor, dan evaporator. Bagian-bagian pada AC yaitu 1. Kompresor, berfungsi untuk memberikan tekanan pada refrigerant. Yang kedua, kondensor, untuk membuang panas pada refrigerant. 3. Katup ekspansi, berfungsi sebagai penurun tekanan dan suhu refrigerant. Yang keempat, evaporator, berfungsi memberikan udara dingin pada ruangan dengan cara memindahkan panas. Cara kerja AC. AC menghirup udara pada suatu ruangan melalui kipas sentrifugal yang ada pada evaporator, kemudian masuk dan bertemu dengan pipa koil. Di dalam pipa koil akan bertemu dengan cairan refrigerant freon yang menyerap panas pada udara. Ketika udara sudah dingin, maka refrigerant menguap dan berkumpul pada penampung uap. Tekanan uap dari evaporator akan disirkulasikan ke kondensor sehingga suhu serta tekanan refrigerant akan naik. Udara yang keluar dari kondensor merupakan udara panas yang berubah menjadi uap. Uap refrigerant memberi panas ke udara pendingin hingga menjadi embun pada pipa coupler. Panas yang ada pada kondensor dibantu dikeluarkan oleh pipa propeller. Proses pendinginan udara terjadi secara terus-menerus dan berulang.
Selanjutnya, diagram proses yang terjadi dalam sistem. Cara kerja siklus Carnot pada kulkas. Yang pertama, energi panas ditransfer ke dalam lemari es untuk menjadi cairan dingin yang melewati sebuah mesin evaporator. Lalu, refrigerant yang sudah dibahas sebelumnya menyerap energi panas agar menjadi lebih hangat, lalu akhirnya berubah bentuk menjadi gas. Gas yang terbentuk sebelumnya dialirkan melalui kompresor agar cairan pendingin memiliki temperatur yang lebih tinggi. Yang kedua, refrigerant dengan suhu yang lebih tinggi tersebut selanjutnya mengalir melalui kondensor, di mana terjadi transfer energi panas ke kumparan pendingin kondensor. Akhirnya, refrigerant tersebut kehilangan energi panasnya dan berubah menjadi energi dingin kembali, serta mengalami peristiwa kondensasi menjadi cairan. Selanjutnya, refrigerant masuk ke tabung ekspansi, di mana merupakan tempat yang memiliki ruangan untuk menyebarkan cairan keluar dalam rangka menurunkan suhu menjadi lebih rendah. Cairan dingin hasil refrigerant tersebut kemudian mengalir kembali ke evaporator. Selanjutnya siklus tersebut kembali berulang. Siklus Carnot pada kulkas dapat dilihat pada gambar berikut. Proses AB adalah pemuaian isotermal pada suhu T1. Pada proses ini, sistem menyerap kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha WAB. Proses BC adalah pemuaian adiabatik. Selama proses ini berlangsung, suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha WBC. Proses CD adalah pemampatan isotermal pada suhu T2. Pada proses ini, sistem menerima usaha WCD dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Dan proses DA adalah pemampatan adiabatik. Selama proses ini, suhu sistem naik dari T2 menjadi T1 akibat menerima usaha WDA. Empat, estimasi efisiensi atau koefisien performa sistem. Efisiensi sebuah mesin pendingin sering dinyatakan dengan istilah COP atau Coefficient of Performance maupun IER atau Energi Efisiensi Rasio. COP didapatkan dari perbandingan antara kapasitas pendinginan dengan daya input kompresor. Semakin besar nilai COP atau IER, maka semakin efisien sebuah mesin pendingin. Sedangkan efisiensi kulkas dalam persen dapat dihitung dengan menggunakan persamaan efisiensi sama dengan COP aktual dibagi COP ideal dikali 100%. Dengan COP aktual merupakan koefisien prestasi aktual kulkas dan COP ideal merupakan koefisien prestasi ideal kulkas. Selanjutnya yaitu menghitung efisiensi kulkas. Dari data yang didapatkan dan persamaan yang ada, maka efisiensi kulkas dapat dihitung, sehingga menghasilkan efisiensi kulkas sebesar 84,63%. Efisiensi kulkas yang tidak dapat mencapai 100% dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama, adanya kalor yang keluar dari kompresor ketika mesin bekerja. Pada saat mesin bekerja, suhu casing kompresor cukup tinggi, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari kompresor ke lingkungan sekitar. Yang kedua, isolator yang tidak sempurna pada pipa-pipa penghubung antara komponen-komponen mesin freezer untuk saluran pipa penghubung dari pipa kapiler ke evaporator. Pada permukaan pipa luar terjadi pembentukan es. Dan yang terakhir yaitu adanya pembukaan es di evaporator yang tidak dapat dihindarkan, sehingga proses perpindahan kalor tidak maksimal.